Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih sekali Ustaz Jannah yang bersedia membersamai kita semuanya, bahkan kemudian memanajeri ini acara pada pagi hari ini. Ini saya sudah menyiapkan beberapa materi untuk acara pagi hari ini. Baik, ini saya langsung sampaikan, saya akan usahakan seringkas mungkin saja supaya bisa efektif dan efisien. Nanti kalau rekan-rekan mau melihat lebih jauh, bisa di YouTube sudah ada. Ini saya akan share screen saya, semua screen saya akan saya share. Tolong nanti kalau saya hilang lagi bisa diingatkan, karena tadi saya tidak tahu kok tiba-tiba hilang lagi keluar. Apakah screen saya sudah tershare ini? Sudah Ustaz, sudah terlihat. Oh, sudah terlihat. Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Tolong nanti feedbacknya ya, biar saya enak gitu tahu. Terima kasih kalau sudah terlihat. Nah ini jadi Mendeley itu namanya reference manager. Dia untuk memanage referensi gitu sajalah. Jadi keutamaannya itu apa? Supaya nanti untuk mengatur footnote itu bisa beragam antara footnote yang awal, makanya menulis skripsi kan halamannya banyak ya. Jadi mulai footnote yang awal sampai akhir itu beragam cara penulisan footnote-nya. Lalu kemudian ketika menulis daftar pustakanya, daftar pustaka itu juga sudah ada stylenya, sudah ada gayanya, itu juga seragam. Kemudian bisa sesuai dengan footnote-nya otomatis. Seandainya footnote-nya dirubah, nanti daftar pustakanya ikut berubah, seperti itu. Lalu kemudian manfaat yang ketiga, di banyak jurnal itu sekarang sudah menggunakan reference manager. Jadi ketika kita besok mau menulis jurnal, kita juga harus bisa menggunakan reference manager itu. Nah, yang saat ini yang setahu saya yang terkenal itu kan ada dua, Zotero dan Mendeley. Cuma saya ngobrol sama teman-teman saya, kira-kira di antara dua itu mana yang kita pilih? Hanya yang kita memilih Mendeley, ini punya Elsevier ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sekarang kita mau memasukkan paper. Nah, cara masukkan paper itu Anda bisa add di sini. Ini ada 4 pilihan. Pertama, add file, add folder, watch folder, dan add entry manually. Paling enak memang add file ya, paling enak add file. Jadi Anda tinggal klik ya, kemudian Anda cari filenya. Ini file jurnalnya, Anda klik kemudian di open, nanti secara otomatis dia akan masuk. Contohnya seperti ini. Ini saya masukkan lagi tidak apa-apa ya. Nanti ini akan double. Saya masuk di tafsir dulu. Kemudian ini ada beberapa folder, saya masuk di tafsir. Kemudian filenya add file, saya masukkan yang punya Aegis. Ini punya Aegis, oke. Nah, masuk seperti ini. Jadi langsung beberapa jurnal itu memang dia bisa langsung itu sesuai detailnya seperti ini. The intersection of two exegetical type of the Quran. Ini semuanya langsung langsung sesuai. Tetapi banyak juga jurnal-jurnal itu ketika kita add file itu dia tidak bisa sesuai seperti ini. Jadi kita harus edit satu persatu. Itu pertama catatannya. Lalu yang add folder itu ya sama, cuma semua file dalam satu folder itu nanti kita grab, kita upload ke Mendeley sini. Jadi semuanya langsung masuk. Kekurangannya karena filenya banyak, itu akhirnya yang ininya salah terkadang keterangan-keterangan jurnalnya apa, tahun berapa, volumenya berapa, itu sering sekali kemudian terlewatkan karena kan yang masuk banyak bersama-sama. Itu kekurangannya kalau add folder. Saya tidak menggunakan itu biasanya. Kemudian yang watch folder, saya juga pernah menggunakan watch folder itu. Jadi satu folder itu kemudian kita amati terus. Kita ini pilih, nah folder itu akan selalu diamati oleh Mendeley, sehingga ketika folder itu berubah kita tambahkan file, otomatis file itu akan diupload ke Mendeley. Kekurangannya kita tidak tahu ketika file itu sudah diupload, dan kita juga tidak tahu betul atau tidak detailnya. Itu kekurangannya. Nah, kalau yang pengen tahu betul semua detailnya ya pakai add entry manually. Nah, ini tinggal dimasukkan secara manual seperti itu ya. Baik. Nah, lalu ketika manual, maka jangan lupa filenya juga dimasukkan. Nah, ini filenya. Ini contohnya, ini filenya di sini. Nah, kalau kosong dia akan seperti ini. Kita harus cari filenya,
kemudian kita masukkan. Oke. Ketika filenya sudah masuk, kita bisa melihatnya di sini seperti PDF reader. Oke, sampai saat ini tidak ada gangguan ya suara dan gambar saya. Halo? Agak putus-putus soalnya. Oh, suaranya putus-putus, tapi gambarnya baik ya? Gambarnya baik-baik. Oke, terima kasih. Nanti tetap Anda memberikan feedback saja. Nah, itu untuk pertama memasukkan file. Oke. Nah, lalu yang kedua, kita akan mengatur file ini, mengkategorisasikan supaya bisa rapi. Sejujurnya saja, saya karena awal-awal itu ini tidak rapi memang. Apa namanya itu file-filenya itu. Ya, amburadul lah semuanya di all dokumen. Lalu untuk foldernya ini juga belum rapi. Nah, terkadang kita itu salah membuat folder. Folder itu kita buat contohnya ini disertasi, malah disertasi kita buat folder di sini. Nah, lalu kemudian ada skripsi. Nah, ini salah kalau maunya kita buat folder seperti itu. Ya, sebetulnya salah betul itu memang subjektif ya. Tetapi secara kerapian nanti menjadi tidak rapi file kita itu. Nah, ketika di sini ada disertasi, di sini ada skripsi, sangat mungkin ada satu referensi itu yang kita gunakan baik di skripsi kita maupun di disertasi kita, sehingga kita menggunakan satu file itu 2 kali. Nah, ketika kita tidak ingat, nah file itu kita masukkan di folder skripsi, kemudian kita masukkan lagi di folder disertasi, maka kemudian file itu menjadi double. Nah, kalau file itu menjadi double, problemnya apa? Problemnya ketika kita akan mensitasi. Nah, pokoknya kayak gini ya. Kita mau mensitasi yang kira-kira double apa ya, saya ingat-ingat. Ini pas insya Allah ada yang double. Contohnya apanya, kita cari Farmawi, ada yang double tidak? Farmawi. Nah, ini ketemu ada yang double. Paradigma penelitian tafsir Al-Quran di Indonesia sama paradigma penelitian tafsir Al-Quran di Indonesia yang terbit di jurnal Empirisma, ini kan double filenya. Ketika filenya double seperti ini, terkadang kita bingung. Mamanya sekarang saya menggunakan yang ini. Oke ya. Nah, itu akan masuk. Nah, itu dia akan masuk di sini nih. Apa namanya namanya Pak Islah Gusmian tadi. Ketika kita nanti di bawah akan mensitasi file itu lagi, nah maka kita sering sekali kemudian bingung tadi yang mana, yang bawah atau yang atas gitu. Kalau kita salah ternyata kita klik yang bawah, itu nanti ada problemnya. File yang satu file tadi itu ternyata di daftar pustaka itu akan tertulis 2 kali. Nah, ketika kita klik kayak gini, ya kita buat daftar pustaka. Nah, enaknya di Mendeley itu juga bisa membuat daftar pustaka secara otomatis. Ini saya perlihatkan, ketika insert bibliografi, maka dia akan otomatis keluar daftar pustakanya. Ini. Oke, ini daftar pustaka. Oke. Nah, yang Islah Gusmian coba kita lihat. Nah, ini Gusmian ini coba Anda lihat. Oke. Gusmian ini di sini tertulis 2 kali sama-sama dari jurnal Empirisma karena ada yang double di Mendeley-nya. Nah, ini kekurangannya kalau kita tadi salah ketika memanage foldernya. Maka jangan ini Anda tulis foldernya ini berdasarkan rumpun ilmu saja. Jadi kalau karena rumpun ilmu kita ini agama Islam, nah nanti kategori di bawah rumpun ilmu agama Islam itu apa? Nah, tuliskan di sini apakah itu fikih, hadis, sirah, tarikh, tafsir. Nah, seperti itu. Tapi jangan kemudian berdasarkan artikel atau proyek yang sedang Anda kerjakan, seperti sedang mengerjakan skripsi, sedang mengerjakan disertasi, sedang mengerjakan paper, judulnya Anda tulis di sini, tidak seperti itu. Nah, lalu kalau kita sedang mengerjakan skripsi, biar tahu referensi skripsi kita bagaimana, bisa itu Anda bisa menulisnya di note. Contoh seperti ini ya. Ini artikel yang intersection of two exegetical types of the Quran ini Anda tulis saja di sini. Skripsi atau referensi skripsi. Oke, gini ya. Baik, ini Anda copy. Nah, kemudian cari lagi yang referensi skripsi mana? Ini katakanlah ini referensi skripsi juga.
Kemudian mana lagi, ini Hasan Hanafi, ini juga referensi skripsi saya umpamanya. Cari lagi namanya ini juga referensi skripsi. Oke, sudah. Nah, ketika Anda ingin mencari referensi skripsi Anda, waduh, kira-kira mana ya referensi skripsi saya? Anda bisa mencari di search ini, cari filternya yang notes. Nah, yang notes ini kemudian Anda cari referensi skripsi, keluarlah referensi-referensi yang Anda gunakan untuk skripsi Anda tadi. Jadi seperti itu cara memanage artikel atau paper yang ada di Mendeley supaya menjadi rapi, gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya sambil saya, nggak apa-apa, Anda memotong pembicaraan saya tidak masalah, saya sudah izinkan. Jadi tidak masalah, akan dipotong saja supaya nanti saya tidak terlampau jauh. Itu. Jadi memasukkan sudah, mengkategorisasikan sudah, dan mencari juga sudah. Nah ini kalau author kemarin tuh saya cari papernya Ustadz Zalik. Ini Pak Zalik. Sebentar. Nah, pokoknya kayak gini loh, author Zalik perasaan saya sudah memasukkan, kok nggak ada orangnya. Oh ternyata ini foldernya yang kita klik itu tafsir, padahal Pak Zalik itu bukan nulis di tafsir. Berarti foldernya cari saja di all document, kemudian ini author, cari nama Zalik. Ini papernya Pak Zalik kemarin ini ketika saya membutuhkan data tentang jumlah amal usaha Muhammadiyah. Kebetulan beliau menulis tentang itu, ya saya bilang, Pak Zalik, saya citasi ya papernya. Nah kayak gitu, jadi enaknya kayak gitu. Wah oke, kata dia. Nah ini saya kasih note referensi tafsir dan multikulturalisme yang sedang saya tulis, kayak gitu ya. Oke, saya kira sudah cukup jelas untuk dua ini. Mengatur, mengkategorisasikan, mencari artikel sudah. Kemudian, nah sekarang kita akan menggunakan Mendeley di Microsoft Word. Oke, kita buka. Nah ini di Microsoft Word ini. Oke, ini saya sudah siapkan filenya untuk dummy ya. Ini kita hapus dulu daftar pustakanya. Nanti kita akan buat. Oke, delete. Nah, sudah. Baik. Sudah terlihat Microsoft Word saya? Sudah. Oke, sudah. Baik. Ini di Microsoft Word ini. Sudah ya? Baik. Nah, untuk pertama sekarang untuk memasukkan citasi dulu. Memasukkan citasi. Ini sayangnya saya tidak sempat ambil artikelnya Ustadz Janah nih, Ustadz Niki juga Ustadz yang lainnya belum. Jadi ya sudah lah, ini seadanya saja ya nanti ya. Nah, yang penting nanti ini untuk latihan. Baik, ini contohnya citasi. Anda klik yang mau ditaruh mana itunya, nanti citasinya. Katakanlah di sini ya, di lebih baik ini. Nah, kemudian kita insert citation. Nah, insert, tulis namanya. Siapa ini? Cuma saya sama Pak Zalik ini. Ya. Nah, umpamanya ini karena di tempat saya Miftah, atau yang lainnya Hasan Hanafi gitu ya, atau ya Hasan Hanafi. Nah, Hasan Hanafi itu juga menulis dalam bahasa Inggris itu ada tulisan judulnya Method of Thematic Interpretation of the Quran. Nah, ini Anda klik. Oke. Dan masuk halamannya di sini. Tulis halaman. Hanya halaman 88. Selesai seperti itu saja, Anda oke. Maka formattingnya dia sudah keluar ini. Enak kan? Jadi seperti ini. Coba kita insert lagi. Oke. Nah, insert lagi yang jurnal. Ya, yang jurnal nggak apa-apa yang cakrawala tadi ya. Nah, saya masukkan yang cakrawala tematik. Atau yang ini yang keluar saja. Ini yang di Al-Bayan. Nah, ini. Katakanlah halaman 77. Nah, sembarang saja. Ini salah, ini berarti ini cara nulisnya Khilmi Hidayatullah. Oke lah, nggak masalah lah. Nah, ini ya. Miftah Hilmi Hidayatullah dan Miftah Hilmi Hidayatullah. Oke, ini ada yang salah, kita bisa perbaiki langsung. Jadi judulnya kita copy. Kemudian kita masuk di sini all document, title ya, paste. Nah ini masuk detail. Nah ini 2 kali. Nah ini kita hapus.
Oke, sudah masuk. Oke. Nah, kalau sudah betul, kita coba refresh. Nah, ini kita refresh. Nah, sudah ya, sudah pas ya, Miftahin Hidayatullah, konsep oke. Oke. Setelah kita insert, kita tentu terkadang ingin mengedit kan. Loh, ini tadi halamannya salah gitu. Kita mau edit, ini halamannya 77. Kita mau ganti menjadi 90. Tinggal kita klik saja ini 2 kali. Kemudian edit. Nah, ini muncul. Nah, halamannya diganti katakanlah 90. Oke, selesai ya. Jadi untuk mengedit juga sudah selesai. Nah, setelah mengedit, merefresh sudah. Ini export ini ya mengekspor apa namanya itu ininya citasinya gitu. Saya tidak pernah menggunakan ini memang. Ini kan ada reference manager itu tidak hanya Mendeley, ada juga LibreOffice. Nah, kita kan tidak menggunakan itu. Jadi tidak Anda gunakan tidak masalah. Nah, sekarang stylenya. Ini stylenya ini saya membuat yang style ilmu hadis ini, ilmu hadis UAD 2020. Ini tadi saya ya iseng saya tanya Pak Zalik gimana cara memodifikasi style katanya. Dikasih lah link, akhirnya saya baca. Nah, ini ada banyak apa bentuknya. Contoh ya yang ini sebetulnya yang terkenal tuh ada American Psychology Association itu, tapi kok ini tidak masuk yang apanya. Oke, more style coba kita lihat. Kalau tidak masuk nanti kapan-kapan kita cari. Oh iya, ini ada American Psychological Association 7 Edition. Oke, pokoknya ini kita gunakan. Nah, bahasanya ini bahasa Inggris, katakanlah seperti itu ya. English US. Oke, dan nah, dia akan berproses. Nah, seperti inilah apa namanya jenis apa citasi dari apa itu. Association American Psychology Association kalau tidak salah tadi. Oh, maaf ini belum masuk ternyata. Saya ulangi lagi. Ini use this style kemudian done. Kita lihat seperti apa. Saya juga tidak hafal memang karena banyak ya. Oh, ternyata dia body note. Nah, ada beberapa jurnal dia yang menginginkan body note gitu ya. Ada yang dia inginnya footnote. Nah, kalau mamanya yang footnote bisa yang Chicago Manual of Style 17th edition ini yang full note. Nah, itu dia di note di bawah dia nanti. Kita tunggu. Oke, ini ya note. Ini memakai Chicago Manual. Yang Chicago Manual. Nah, kemudian ini saya modif. Saya modifnya di sini. Ini kan volumenya. Ini kan kosong nih volume nih. Nggak ada tulisannya ini volume. Nah, ini saya modif. Kemudian saya kasih namanya Ilmu Hadis UAD. Oke. Nah, ini ada volumenya nih Anda lihat. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini bisa kita kembangkan terus untuk citasi ilmu hadis UAD ini supaya nanti seandainya nanti Ustadz Jannah setuju ya ini nanti malah menjadi citasi kita gitu di prodi kita ya sudah cukup citasinya tinggal menggunakan Mendeley, nama stylenya style ilmu hadis UAD 2020. Nanti kalau kita update ya kita ikutkan dengan nama tahunnya. Nah, saya kira ini sudah ya untuk masalah footnote-nya. Kemudian sekarang masalah daftar pustakanya ada di bawah. Nah, daftar pustakanya itu seperti yang tadi saya perlihatkan ke Anda, itu tinggal klik saja sudah keluar daftar pustakanya semuanya. Daftar pustaka. Oke. Nah, Anda klik yang insert bibliografi ini, klik. Nah, dia akan proses, sudah keluar daftar pustakanya semuanya nih. Sudah, Anda berarti sudah selesai, tidak perlu kemudian mengedit daftar pustaka satu persatu. Nah, terkait dengan apa namanya stylenya ini sudah otomatis disimpan oleh Mendeley, maka nanti tergantung prodi itu mau menggunakan yang style yang apa gitu, yang tersedia di sini. Nah, seandainya nanti mau menggunakan yang ilmu hadis UAD ini, nah nanti bisa kita perbaiki terus seperti itu supaya nanti bisa semakin apa namanya itu semakin pas dan semakin apa namanya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu ya ini untuk yang ada apa namanya itu menggunakan Mendeley di Microsoft Word. Saya kira itu. Lalu langsung kita lanjutkan menggunakan style citasi ilha. Oh ya sudah. Nah, ini tadi sudah. Nah, kan? Ini bisa diganti-ganti ini.
Nah, stylenya tergantung keinginan skripsi kita mau menggunakan style yang apa. Oke, saya kira itu. Tadi saya sudah menyampaikan semuanya tentang Mendeley dan sudah saya ringkas. Jadi itu tidak susah menggunakan Mendeley itu. Ini dalam 30 menit kan ini paling tadi saya sampaikan. Nah, silahkan rekan-rekan mahasiswa seandainya mungkin ada yang bertanya bisa disampaikan. Ini Ustadz, di Mendeley itu kan buat referensi ya. Ya. Nah, kalau kita ngutipnya dari, mungkin tadi nggak paham sih cara ngutipnya dari Mendeley itu gimana. Kan tadi soalnya langsung ke Word gitu kan. Terus kata tadi pertama itu mau nyambungin ke Word itu kok kayaknya susah tadi kayak Pak Miftah bilang kan. Nah itu mungkin yang belum paham Ustaz gimana cara nyambungin Mendeley ke Word-nya gitu langsung. Oh, untuk menyambungkan Mendeley ke Word-nya itu lewat ini Mas, saya share lagi ya. Jadi ada menunya. Mendeley desktop saja nih. Oke, sini ya. Ada menunya ini. Sudah terlihat Mas Rizky? Sudah terlihat ya? Sudah. Nah, Sudah. ini yang Anda lihat ini ada tools. Nah, di tools ini ada invite kolegas, ada install web importer, ada uninstall Mesh Word plugin. Nah, ini Anda klik saja install Microsoft Word plugin. Tinggal seperti itu, gampang kok itu. Cuma saya ini tidak, kalau saya klik kan saya jadinya uninstall, bukan install, karena saya sudah install. Saya kan bisa tinggal klik, nanti tinggal ada tutorialnya itu ada di sini. Ada di video yang di YouTube saya kemarin yang saya share di WA. Itu ada tutorialnya di situ. Tetapi ingat itu pesan saya pastikan itu versi versi Mendeley-nya itu yang seperti saya. Karena yang versi terbaru yang pengalaman saya kemarin awal pakai komputer, kemudian istri saya pakai Mendeley itu mau nyambungin ke Microsoft Word-nya itu agak ribet. Nah, jadi saya juga seperti dengan Anda, kita nggak mau yang ribet-ribet Mas, gitu kan. Jadi langsung aja saya mending memilih yang versi ini. Nah, ini versinya. Nah, ini yang versi 1.19.4, tapi kan saya memberikan Anda yang 1.17, itu insya Allah juga sama tampilannya, dan itu juga mudah untuk disinkronkan dengan Microsoft Word. Gitu saja. Itu yang mudah. Lalu nanti gini, saya sharing lagi yang lain. Saya present yang ini. Nah, ini seperti yang di Microsoft Word. Nanti kalau sudah disinkronkan, maka akan muncul di sini Mas, menunya di reference. Ini kan ada home, insert, design, layout. Nah, reference akan muncul di reference ini Mendeley Site Automatic. Jadi itu sudah otomatis saja. Jadi tidak susah untuk settingnya. Nah, untuk setting ini memang kita harus bertemu di ruangan, katanya bertemu. Anda bawa laptop, kita kumpul di kelas gitu, itu bisa. Kalau lewat online itu tampaknya akan kesusahan, kecuali kalau cuma satu orang dengan satu orang. Nanti saya bisa meremote laptop Anda dari jauh, itu kan bisa menggunakan aplikasi itu kan bisa. Oh, ini gini bagaimana? Itu bisa. Cuma kalau ini pelatihan banyak orang, nah ini akan lebih gampang jikalau tadi Anda melihat di video yang sudah saya share itu. Seperti itu. Gitu Mas Rizky ya. Ada gimana? Ada pertanyaan lagi? Mungkin Ustaz pengennya biar cepat paham. Oh iya, boleh offline nanti kalau sudah tahun depan, berarti ya kira-kira vaksinnya sudah menyebar luas, nanti kita disuntik semua dulu. Habis divaksin baru bisa ketemu kan. Oke, silakan yang lainnya. Ini Mbak Atul katanya sudah, tapi ada kendalanya apa ini? Mungkin bisa disampaikan supaya teman-teman lainnya juga ada informasi gitu. Silakan Mbak Atul. Sudah tapi ada kendala, itu apa maksudnya?
Sudah ini Ustaz terjawab tadi, sama sih nggak bisa masukin ke nya tadi udah terjawab kok Ustaz. Oh ya, ya kalau mamanya langsung install dari yang website Mendeley-nya, setahu saya yang terbaru itu versi terbaru itu agak malah susah. Jadi makanya rekomendasi saya pakai yang versi yang kemarin aja, yang dulu, yang belum diupdate sama dia. Kan biasa kan kalau tidak setiap update itu berhasil. Seperti Windows itu ada yang Windows XP, nanti naik lagi ada yang Windows 7, itu pernah ada Windows itu yang dalam tanda kutip dia itu semacam produk gagal lah gitu loh. Karena dibandingkan yang XP atau dibandingkan yang angkatan dia di atasnya lagi, dia itu banyak sekali kekurangannya. Nah, jadi ya kira-kira seperti itu saja. Nah, kita cari yang versi yang mudah saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dipilihkan atau diminta untuk memilih dua perkara, maka dia akan memilih yang paling mudah selama tidak berdosa. Kalau berdosa ya jangan dimilih, gitu. Jadi milih yang mudah aja nanti Mas. Gitu ya. Itu maaf malah dalil tadi. Silakan yang lainnya. Mas Ervin, Mas Faris mana? Mbak Intan silahkan. Mau bertanya? Malah istri saya yang bilang namanya sama-sama Intan. Tidak Ustaz. Yang nyahut malah istri jenengan ya? Iya, tadi katanya tidak bertanya gitu. Oh ya sudahlah. Oke, yo dikali lagi. Ini ya. Ini apa Mbak? Apakah Ya, Mendeley bisa dibuat untuk mendeteksi adanya plagiasi dari tulisan yang kita buat, Ustadz? Kalau di aplikasi tidak. Di aplikasi ini tidak ada. Oh, saya belum share ya. Mana? Mas saya langsung lompat saja. Ini. Saya share ini. Nah, kalau di aplikasi ini tidak bisa digunakan untuk mendeteksi kita ada plagiasi atau tidak. Tetapi kalau di websitenya ya itu bisa jadi ada. Saya sudah lama sekali tidak pernah membuka website Mendeley soalnya. Nah, iya, saya lupa mengingatkan bahwa ketika Anda akan menggunakan aplikasi Mendeley, Anda harus sign up dulu di websitenya yang resmi. Jadi Anda harus sign up di sini, harus punya akunnya. Kalau Anda sudah punya akunnya, Anda baru bisa menggunakan ini. Kalau Anda belum punya akunnya, Anda tidak bisa. Ini akun saya ini. Nah, ini. Oke, ini sudah saya klik. Nah, ini akun saya mendeley.com, profil Miftah Hilmi Hidayatullah. Nah, sini nggak pernah saya buka ini halaman website saya ini. Seingat saya pernah otak-atik gitu di sini itu ada yang untuk cek plagiasi gitu. Nah, tapi saya tidak menggunakan itu. Biasanya kalau coba nanti Anda otak-atik saja ya, di mana, di sebelah mana tempatnya itu. Biasanya kalau di kami di UIN Jakarta itu kalau mau cek plagiasi itu yang gratis pakai plagiarisma.net ini. Nah, ini biasanya kalau mau cek plagiasi tidak pakai Mendeley. Nah, biasanya ini yang gratis. Kalau yang berbayar ya nanti bisa lewat perpustakaan kan. Di perpustakaan itu ada aplikasi itu saya lupa namanya. Tapi itu yang berbayar dan itu lebih kuat untuk mendeteksi ada tidaknya plagiasi. Saya kira itu Mbak ya. Jadi di aplikasinya tidak ada yang untuk mendeteksi plagiasi. Jadi reference manager itu dia untuk mendeteksi bahwa tulisan seseorang itu disitasi oleh kita. Gitu. Jadi itu akan memudahkan Google untuk merambah. Jadi mamanya antum nanti ini kan rencananya dosen Ilha ini mau menulis buku tentang metodologi penelitian skripsi. Ya nanti bisa menjadi panduan dari rekan-rekan semuanya.
termasuk nanti metode skripsi penelitian itu digitalisasi itu bagaimana, itu yang masih membingungkan. Saya juga kalau ada mahasiswa juga itu gimana metodenya, dan para dosen pun saya kira juga belum sepakat. Nah itu nanti kalau kita sudah nulis buku itu, antum mensitasi buku itu, nanti akan langsung masuk di Google Scholar-nya kayak gitu. Nah ketika kita menggunakan reference manager, Google Scholar kan jadi lebih mudah untuk merambah itu. Jadi kayak gitu. Dan manfaatnya juga pakai Mendeley itu ya, kalau Anda mau menulis jurnal ke luar negeri atau nggak usah ke luar negeri, luar kota pun juga sudah banyak yang pakai Mendeley kan sekarang. Oke, saya kira itu. Ya. Ya, saya ini ya mewakili barangkali teman-teman, karena di ilmu hadis kan sering kali mengutip banyak kitab-kitab hadis yang klasik begitu, cetak mungkin tidak ada versi PDF-nya segala macam itu loh Pak. Jadi Betul. ketika kita mau nginput itu, kita nginputkan itu ya, katakanlah misalnya Sahih Bukhari, katakan begitu. Itu versi PDF-nya. Yang ada itu versi cetak. Akan tahun 60 misalnya. Betul, ya Ustaz. Nah itu untuk kita mengelola versi Sahih Bukhari yang terbitan tahun 60 itu seperti apakah perlu kita foto pula covernya, cukup di add secara manual seperti kan tadi. Oh iya Ustaz. Di add secara manual sudah cukup saya kira. Jadi saya tunjukkan ya, saya present your entire screen, kemudian saya ini Mendeley desktop. Oke. Sudah terlihat ya sharing screen-nya. Jadi Anda cukup rekan-rekan mahasiswa cukup add entry manually ini untuk buku. Kan ini bisa dipilih. Bisa bill itu saya tidak tahu maksudnya. Bill itu kan biasanya kalau bahasa Inggris itu kan tagihan. Apakah maksudnya kwitansi atau apa kok ada bill. Book section, nah ada case, kasus kan, computer program, conference proceeding, ensiklopedia, film juga masuk, generik. Nah ini hearing itu tampaknya rekaman, jurnal artikel. Nah di antara ini semua yang paling sering kan jurnal artikel sama book, itu yang paling sering. Kalau book ya tinggal dituliskan saja dia Sahih Bukhari, authornya siapa, tahunnya, kemudian kota pencetaknya, edisi berapa, editornya siapa, pencetaknya apa gitu. Jadi saya kira seperti itu. Nah kebutuhan kalau dia tidak ada PDF-nya, berarti Anda tidak perlu kemudian untuk add file. Add filenya ini dikosongkan saja. Tetapi seandainya kemudian kita ingin supaya nanti bisa dibaca oleh teman-teman kita, ya tidak apa-apa. Kita PDF-kan, kemudian PDF-nya kita masukkan di sini. Dan yang bisa dimasukkan di sini itu tidak hanya satu, tetapi bisa beberapa file seperti itu ya. Saya kira itu. Sebentar, Make Our Live. Nah ini ada ensiklopedia Al-Quran. Ini banyak ini ensiklopedia Al-Quran. Nah ini contohnya. Ini saya belum lengkap memasukkannya. Seingat saya ini Grab gitu. Grab itu memakai web importer gitu loh. Intinya ini yang otomatis lah. Jadi ketika otomatis jadi tidak lengkap ininya keterangannya. Tetapi ini yang saya ingin maksudkan itu adalah karena ini ada beberapa volume 1, 2, 3, 4. Ini sebetulnya bisa Anda masukkan dalam satu referensi seperti itu. Katakanlah Encyclopedia of the Quran. Ini volumenya tidak usah, tapi Anda jadikan satu, kemudian add file-nya ini bisa volume 1, volume 2, volume 3 itu bisa. Kenapa kemudian ada volume 1, volume 2 seperti ini? Ini supaya waktu itu, karena waktu itu saya kesusahan untuk menuliskan volume di footnote-nya. Jadi langsung saya tulis vol 2 seperti itu saja pada judulnya. Jadi waktu itu seperti itu ya yang terjadi. Memang yang tampaknya agak kesusahan itu style atau gaya sitasi yang ada di
Mendeley itu kan belum tentu sama dengan yang diinginkan dengan beberapa program studi atau universitas. Ya, contohnya saya di UIN Jakarta itu dia ingin memakai halaman itu ditulis H titik gitu. Kemudian beberapa gaya itu berbeda. Itu kita juga kebingungan. Mau menggunakan Mendeley tidak bisa, kalau kita mau manual itu akan sangat menyulitkan karena akan banyak. Maka kalau menurut saya dan untuk masukan buat prodi juga Ustadz, itu ya nanti kita pilih salah satu saja. Kita ini mau menggunakan model sitasi atau gaya sitasi yang mana gitu. Atau kita mau memodifikasi seperti tadi. Kemudian mahasiswa cukup men-setting Mendeley-nya dengan itu sudah selesai. Jadi mahasiswa tidak disibukkan dengan masalah teknis mengurus footnote dan daftar pustaka. Jadi bisa lebih fokus pada substansi dari skripsinya. Masalah footnote selesai, masalah daftar pustaka selesai, tinggal substansi dari skripsi. Saya kira itu menarik lah. Begitu Ustaz, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Me. Ada lagi silahkan teman-teman, 10 menit terakhir sepertinya. Ayo. Kalau tidak ada ya bonus berarti ini. Sudah paham ya? Ya, tinggal dipraktekkan. Sudah ada yang ya. Ada yang sudah mencoba mempraktekkan? Itu buka jurnal langsung jadi PDF itu Ustaz, apa terus login dulu lagi? Buka jurnal PDF apakah harus login lagi? Maksudnya bagaimana Mas Rizky ya? Ini kan saya coba buka jurnal ini kan, terus nah ini muncul di sini tuh, saya klik 2 kali itu kan. Nah, di sini kan ada di sebelahnya itu muncul save referensi di sini Ustaz, di sebelah kanan. Nah itu tak coba klik lagi, munculnya apa Ustaz? Ini nggak full itu Ustaz, nggak full PDF itu yang muncul di sini. Nama jurnalnya apa? Saya coba sembarang sih Ustaz. Ini sembarang jurnal ini kan, tak coba dulu. Oh gitu ya. Jurnal luar negeri atau jurnal Ya, dalam bisa, negeri itu? apa namanya? Jurnal dalam negeri Ustaz. Oh ya. Reviewing hadis, terus reviewing hadis itu kan. Terus tak buka coba ini nggak bisa full PDF gitu Ustaz. Baik. Jadi seperti ini. Untuk jurnal Indonesia itu sebetulnya rata-rata itu OJS. OJS kan Open Journal System ya. Jadi semuanya itu terbuka, bisa kita download. Seharusnya tanpa login pun bisa terdownload. Atau minimal tanpa bayar lah seandainya harus login. Cuma pengalaman saya, untuk jurnal-jurnal di Indonesia itu rata-rata OJS, itu tanpa login pun bisa di-download semuanya. Itu untuk jurnal. Lalu kan nanti kalau sudah Anda masukkan di Mendeley ya Anda tinggal buka aplikasi saja. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, ini tinggal klik, ini sudah terbuka. Saya malah belum share lagi screen-nya. Bentar. Your entire screen, kemudian Mendeley desktop. Nah, seperti ini kan. Ini Anda tinggal buka. Nah, tinggal kemudian diklik yang file itu. Anda bisa membaca di sini, Mas. Di di Mendeley langsung. Gitu. Mau dibaca di PDF reader juga bisa. Open file externally. Itu nanti yang keluar PDF reader. Oke, seperti ini ya PDF reader ya. Atau nanti mau dibuka di PDF reader yang lain juga bisa, atau foldernya Anda buka itu juga bisa. Jadi ini enaknya kalau pakai Mendeley itu bisa langsung membaca di sini juga bisa. Gitu. Nah, kalau umpamanya seperti ini, Mas. Anda membuka jurnal luar negeri atau jurnal yang tidak open journal system, yang tidak OJS, maka Anda bisa memanfaatkan pertama di UAD. Di UAD itu dia punya langganan jurnal katakanlah. Saya tidak tahu langganannya apa saja, nanti silahkan ditanya ke perpustakaan seperti itu. Nah, atau Anda juga bisa menggunakan gratis, menggunakan akun dari Perpustakaan Nasional Indonesia.
Tapi ini daftarnya harus ke Jakarta. Nah, ini coba saja kalau tidak di Jakarta menghubungi ini. Saya dulu daftarnya langsung ke Jakarta soalnya. Saya di Jakarta, saya mampir ke perpustakaan Perpusnas. Nah, ini bisa digunakan untuk mengakses jurnal-jurnal internasional seperti ProQuest, Taylor and Francis, ini World Scientific, ini semuanya bisa ini. Willy Online ini Anda bisa akses semuanya gitu. Dan ini semuanya resmi karena ini punya Perpusnas Republik Indonesia ya. Nah, kalau tidak resmi bagaimana? Nah, kalau tidak resmi juga ada juga caranya kan, orang Indonesia kan pinter cari cara. Namanya itu apa Bu caranya Bu nek mau download jurnal itu? Namanya Skyhub itu. Saya lupa. Nah, ini. Nah, ini yang tidak resmi ya kayak gini ada juga. Pakai Skyhub. Nah, ini Skyhub ini sering sekali belakangnya berubah-ubah ini Mas. Apa namanya? Kadang .tw, kadang .se, kadang ini yang .se. Mungkin karena mau diapakan saya nggak tahu, Hacking Academia. Nah, ini. Oh, ini bukan. Nah, ini yang seperti ini. Ini bisa Anda gunakan untuk mengambil jurnal-jurnal internasional yang dia tertutup, tidak open journal system memang. Ya biasanya memang kita seperti itu sih ya. Karena kalau kita mau mengambil kita bayarnya mahal, memang betul mahal. Seperti itu. Nah, supaya kalau pengen yang halalan toyiban, betul-betul halalan toyiban, kalau ini kan nanti halalnya ya tidak 100% lah, mungkin halalnya cuma 40 atau 50%, berarti ya diganti dengan infak kalau Anda dapat kemanfaatan dari jurnal yang Anda kirim gara-gara seperti ini, ya berarti nanti harus sedekah itu. Nah, tapi kalau yang ini cukup 2,5% kalau ini sedekahnya. Karena ini kan resmi nih Ustaz. Ya saya kira itu ya, gitu. OJS tidak perlu login kalau OJS. Oke Ustaz. Ya. Ada lagi? 3 menit lagi. Monggo kalau ada yang atau punya ide apa gitu. Jadi Pak Mif, setelah dari penjelasan jenengan kita simpulkan bahwa setelah kita download, install, kemudian registrasi Mendeley-nya, kemudian kita sinkronkan dengan Word ya, plugin yang seperti yang jenengan ceritakan tadi itu, terlebih dahulu berarti kita harus menginput sumber-sumber referensi buku maupun artikel ini atau apapun itu di delay dulu ya Pak Mif ya, baru kemudian kita pergi begitu ya Pak Mif ya. Iya betul. Memang nanti seperti ini untuk para mahasiswa. Jadi awalnya kalau ini menginput banyak sekali artikel buku yang harus diinput. Memang kalau awal-awal akan seperti itu, tetapi kan Anda kan sebagai sivitas akademi sebagai seorang akademisi itu kan tidak selesai pas hari ini saja. Jadi Anda akan menggunakan akun Anda reference manager ini kan sampai besok ketika Anda S2, Anda S3, Anda besok menjadi dosen. Jadi ini sudah tersimpan semuanya dengan baik. Maka Anda mulai sekarang memang mulai awalnya ya mungkin masukkan satu-satu gitu ya. Tidak masalah lah saya kira. Jadi Ustaz. Jadi agak ribet awal, tetapi insya Allah kedepannya jenengan tidak jauh lebih mudah untuk mengutip begitu. Iya betul Ustaz. Begitu ya. Oke. Ada lagi? Sudah? Sepertinya sudah kami. Siap. Kita mau nyoblos ini Ustaz. Oke. Teman-teman sudah pada paham semua. Baik. Pak Mif, sebelum saya ini. Gimana Ustaz? Cukuplah dari saya. Ada lagi pesan? Tidak ya. Oke. Pesannya belajar yang baik lah. Alhamdulillah. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak
Miftah Hilmi Hidayatullah LCM Home. Dokter sebentar lagi. Amin. Tapi saya Ustaz, oke, tadi saya belum haji tadi Ustaz. Saya baru umroh ya. Jadi nggak enak saya dibilang haji kan. Bukan Pak Haji tapi Pak Umroh ini baru. ya Pak Umroh yang sudah berkenan Ya. hadir untuk klinik penulisan skripsi hari ini ya. Apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat untuk kita, karena kita setelah ini mungkin ada sebagian yang harus ikut. Silakan gunakan hak pilih kita sebaik mungkin. Kepada Pak Miftah kita ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Sama-sama Ustaz. Semuanya ya untuk kita semua. Mengakhiri bila sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah.